على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan keberkahan terhadap apa yang senantiasa kita amalkan dan kita lakukan. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insan ibadur rahman, a'azzakumullah. Apa kabar? Mudah-mudahan saya mendoakan kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan kesehatan dan kemampuan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kebaikan yang mudah-mudahan senantiasa memberikan dampak yang positif terhadap semua aktivitas kita. Insan ibadur rahman, a'azzakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tematik kita yang kita ambil dari juz 30. Pada episode kali ini kita akan mulai dari surah An-Nas, ya. Surah yang senantiasa kita lantunkan, senantiasa kita baca sehari-hari. Mudah-mudahan dengan adanya tafsir surah An-Nas setidaknya
akan memberikan kepada kita pemahaman dan pengetahuan tentang kandungan dari surah An-Nas. Insan ibadur rahman rahimakumullah, surah An-Nas menurut mayoritas ulama termasuk surah Makkiyah. Artinya surah yang menceritakan tentang akidah, tentang keyakinan kepada Allah, tentang keyakinan dan akidah terhadap diantaranya adalah hari akhir. Baik, surah An-Nas yang merupakan surah terakhir, ya, yang menuruti tempat ke-114 yang semuanya memiliki 6 ayat. Maksud secara keseluruhan surah An-Nas adalah dia meliputi perlindungan kita. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap satu kejahatan, ya. Terhadap satu kejahatan, satu bisikan yang senantiasa menyertai setiap manusia, ya, yaitu syarrin wahidin, ya, kejahatan godaan syaitan. Tetapi walaupun satu kejahatan, ini adalah kejahatan yang lebih bahaya daripada kejahatan-kejahatan manusia yang insya Allah akan kita sebutkan di dalam surah Al-Falaq nanti. Baik, insan ibadur rahman rahimakumullah, surah An-Nas yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala dengan menyeru, ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung kepada Allah, kepada Rabb yang mengatur, yang menciptakan, yang mengurusi An-Nas, seluruh manusia. Di dalam salah sebuah tafsir, ya, disebutkan bahwa Al-Qur'anul Karim yang terdiri dari 114 surah dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Menurut kata ulama, ya, surah ini atau surah An-Nas yang merupakan penutup dari Al-Qur'anul Karim, ya, itu memberikan pengajaran kepada kita sebagai manusia. Kalau di awal kita memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di akhir Al-Quran ini kita disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memohon perlindungan, ya, perlindungan diri kita dari godaan, dari kejahatan syaitan yang terkutuk, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh makhluknya. Maka dimulai surah dalam Al-Quran dengan kita memohon pertolongan kepada Allah, dan diakhiri pula dengan kita memohon perlindungan dari syaitan. Artinya kita sebagai hamba Allah senantiasa dari awal, tengah-tengah, sampailah ke akhir senantiasa memohon perlindungan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insan ibadur rahman a'azzakumullah. Permulaan surah An-Nas tadi sudah dibacakan. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb An-Nas. Di dalam surah ini disebutkan 3 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sifat Rabb, ya. Dalam salah sebuah tafsir bahwa Rabb ini diartikan sebagai Khaliq, pencipta. Ada juga yang mengartikan, menterjemahkan, mentafsirkan Rabb ini adalah yang mengurus, Al-Mudabbir, ya, yang mengatur. Jadi kita meyakini bahwa kita berlindung kepada Allah. Dengan Allah menyebutkan Rabb di sini, kita mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa Allah itu adalah Rabb kita yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah yang mengurus kita. Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi Allah mengurus dari A sampai Z
untuk kebutuhan dan keperluan kita. Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita ya akal. Allah mudahkan dalam segala
kepada Allah dengan 3 sifat ini. Marilah sama-sama tumbuhkan bahwa hanya kepadanya kita bermunajat, hanyalah kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepadanya kita memohon perlindungan. Karena sekalipun kita sudah diberikan keistimewaan dan kelebihan juga kehormatan seperti mana tadi disebutkan, kita tidak akan bisa melawan satu kejahatan yang ada di dalam diri kita. Maka oleh sebab itu ayat selanjutnya mohon perlindungan kepada Allah dalam surah ini adalah dari kejahatan, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan syaitan al-waswas yang membisikkan, ya, al-khannas yang dia mundur, yang dia bersembunyi. Menarik dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 sifat atau 2 karakter dari syaitan itu, ya. Jadi satu kejahatan di dalam surah ini adalah kejahatan bisikan syaitan yang senantiasa menggoda, yang senantiasa merayu kita sebagai manusia agar kita menjadi pengikutnya. Namun, ya, satu yang merupakan kecerdikan syaitan iblis ini, ketika ketika kita mengikuti apa-apa yang dia bisikkan, maka setelah kita mengikutinya, kita lakukan apa yang dibisiki itu, dia akan lepas tangan. Dia mengatakan, fala talumuni walumu anfusakum. Kalau kita mengikuti lalu melakukan apa yang dia suruh, apa yang dibisikkan oleh syaitan dan iblis itu suruh, maka dia mengatakan, janganlah kalian menyalahkan aku, tapi salahkanlah diri kalian. Kenapa kamu mengikuti aku? Insan ibadur rahman azakumullah. Namun dalam hal ini kita semua tidak menyadarinya. Ketika kita mengikuti apa yang dia lakukan, maka dia sedang bertepuk tangan. Dia sudah berhasil menggoda kita. Dia sudah berhasil menjerumuskan kita terhadap apa-apa yang dia bisikan. Karena apa yang dibisikkan itu adalah semuanya kemaksiatan, semuanya dosa yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Insan ibadur rahman azakumullah. Al-khannas ataupun al-waswas ialah membisikkan. Syaitan membisikkan kepada manusia itu melalui, ya, nanti akan disebutkan di dalam ayat selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Namun pada ayat yang ini, ya, al-waswas adalah ketika manusia itu, ya, ketika manusia mengikuti apa-apa yang dibisiki oleh syaitan, ya, maka kita akan terbawa oleh magnet yang disampaikan oleh iblis ini. Nah, pada saat itu dia akan bertepuk tangan, dia merasa menang, lalu kita kalah, ya. Jadi dalam sebuah tafsir dikatakan bahwa, ya, apabila manusia itu hatinya kosong, hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sedang mengikuti apa-apa yang dibisikkan oleh syaitan itu. Ketika manusia lemah, ketika manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itulah dia akan menghembuskan, dia akan membisikkan sesuatu yang jahat lalu diikuti oleh manusia tersebut. Namun dalam ayat ini juga sifat yang lain dari iblis itu, dari syaitan itu adalah al-khannas. Jadi ketika manusia ingat hatinya kepada Allah, berzikir kepada Allah, senantiasa merenungkan ciptaan-ciptaan Allah, ya, lalu memikirkan tentang ciptaan Allah itu, ma khalaqta hadza batila, dalam salah satu ayat kita merenungkan, ya, maka dengan hati dipenuhi zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
hati dipenuhi dengan pengakuan yang sebesar-besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala, hati yang dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah, kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang dipenuhi keinginan berbuat kebaikan kepada sesama, ya, berbagi dalam hal harta ataupun ilmu kepada sesama, maka pada saat itu syaitan akan mundur, syaitan akan bersembunyi, sebab tiada ruang, tidak ada tempat untuk menggoda manusia, karena sumber dari kejahatan manusia itu ada di dalam hatinya yang dibisiki oleh syaitan laknatullah alaih. Ya, Insan ibadur rahman azakumullah. Jadi itulah tafsirnya, bahwa syaitan itu membisiki manusia ketika hatinya lalai, ketika hatinya kosong. Maka hati-hati apabila kita sedang dalam keadaan sedih, maka saat itu adalah kesempatan syaitan untuk membisiki. Dalam salah sebuah riwayat, syaitan itu akan masuk ke dalam hati manusia ketika bersedih, ataupun manusia itu ketika bergembira. Ya, jelas. Apabila bersedih, dia akan mendalami kesedihannya, sehingga akan memunculkan perasaan-perasaan suudzon kepada Allah. Kenapa Allah memberikan ujian yang begitu berat kepada saya, sementara yang lain hanya bukan? Kenapa hanya saya saja yang diberikan cobaan ini dan itu, sehingga timbul perasaan-perasaan prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam keadaan yang baik, ataupun dalam keadaan yang bergembira, hati kita akan lupa kepada Allah sang pemberi nikmat tersebut, maka di sini pun tempat syaitan akan membisiki kita. Maka hati-hati pada kita, dan memang tidak ada yang ketiganya bagi kita, apakah kita bersedih ataupun bergembira. Ya. Makanya oleh sebab itu, hendaklah kita menyadari bahwa kesedihan itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kenikmatan, semuanya adalah ujian dari Allah. Maka tiada jalan bagi kita ketika bersedih, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam menghadapinya. Begitupun ketika kita dalam keadaan penuh lapang dalam hal kegembiraan, maka kembalikan kepada Allah sang pemberi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang sahih, bahwa syaitan itu mengalir, ya, ataupun berjalan ataupun menyertai kita seiring dengan aliran darah yang ada pada diri kita. Insan ibadur rahman azakumullah. Inilah tafsir min syarril waswasil khannas. Jadi hendaklah senantiasa hati kita, lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar syaitan itu mundur, agar syaitan itu tidak bisa mengganggu dan tidak bisa menggoda dan membisiki kita sebagai manusia. Selanjutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisiki fi sudurin nas, ke dalam dada manusia. Dalam salah sebuah tafsir, ataupun kita sebutkan tafsir Hamka, ya, bahwa manusia itu bahwa syaitan itu, ya, yuwaswisu, berbisik-bisik, bukan dengan terang-terangan, ya. Jika seorang teman kita, saudara kita berbisik kepada kita, itu tidak akan, suaranya itu tidak akan terdengar oleh orang lain. Bisikan ini adalah kalamul khafiy, adalah ucapan yang tersembunyi, yang tidak terdengar oleh siapapun, ya. Jadi dia akan membisiki kita, masuk ke dalam dada kita dengan secara halus, ya. Lalu menumpang dalam aliran darah setiap kita, dan darah berpusat ke jantung. Lalu jantung itu terletak di dalam dada, ya. Maka syaitan akan membisiki kita, ya,
menumpang ke dalam aliran darah, yang darah tersebut berpusat di jantung, ya. Lalu jantung itu berada di dalam diri kita, ya. Jadi bisikannya itu langsung masuk ke dalam hati kita tanpa terdengar oleh pendengaran kita. Lalu ketika sudah masuk ke dalam hati, terbersihlah, terdetiklah. Kita akan ada gerakan, ya. Ketika hati sudah oke, maka kaki kita akan melangkah, tangan kita akan memegang, akan mengambil, dan seterusnya. Maka ketika itulah kita akan mengikuti jejak langkah, kita akan mengikuti rayuan, bisikan, hasutan dari syaitan laknatullah alaihi. Insan ibadur rahman azakumullah, ada yang menarik juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ya, Allah Ta'ala, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kata beliau, ya, apabila kita membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hendaklah kita ingat bahwa musuh terbesar kita adalah syaitan yang dirajam. Musuh yang terbesar kita, syaitan itu yang senantiasa mengawasi kita, yang senantiasa mengintai dan mengintip kita dimanapun kita berada. Apabila kita lengah dari mengingat zikir kepada Allah, akan memalingkan hati kita agar kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dia iri, dia hasad dengki kepada kita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bermunajat, perintahkan untuk berdoa kepadanya, kita tunduk dan patuh sambil kita bersujud kepadanya. Sedangkan dia dilaknat oleh Allah. Sebab satu kesalahan ketika mana dahulu kala, ya, ketika dia diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, dia enggan dan dia menolak dengan takaburnya mengatakan, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara kau ciptakan aku dari api. Dengan kesombongannya, iblis, setan ini tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yakinlah, ketahuilah, setan adalah musuh terbesar kita yang senantiasa mengawasi. Apabila hati kita lengah, dia akan memalingkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diumpamakan, apabila seseorang manusia diintai, diintip oleh binatang buas, orang ini tahu ada yang mengintip, kalau hanya mengatakan aku berlindung kepada Allah, sementara dia duduk, sementara dia diam, tidak beranjak dari tempat itu, tidak akan bermanfaat. Oleh sebab itu, kata beliau, memperlindungan diri, ya, isti'adzah ataupun memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk itu adalah dengan meninggalkan yang disuruh oleh iblis itu, dengan meninggalkan apa-apa yang diminta, apa-apa yang dibisiki oleh syaitan laknatullah itu kata beliau. Karena tidak ada manfaatnya kalau hanya kita mengucapkan dalam mulut, tidak sampai masuk ke dalam hati, dan juga kita meninggalkan apa yang dia suruh, tidak ada manfaat. Ya, ataupun ketika seseorang akan diserang oleh musuh, akan dibunuh oleh musuh, sementara kita tahu dia berada di mana-mana dan kita diam saja di situ, maka tidak ada manfaat. Selain kita mengucapkan, memohon perlindungan itu, maka kita pun menyertainya dengan meninggalkan semua yang dia bisiki, meninggalkan apa-apa yang kita sudah tahu bagaimana dia menggoda kita, apa yang dia suruh, apa yang dia mau dari kita. Karena sesungguhnya dan sejatinya syaitan itu, iblis itu mengajak kita kepada keburukan. Namun dia pandai membungkus, gitu ya, membungkus keburukan dengan berbagai situasi dan kondisi yang sangat menggiurkan mata kita, dan dia bungkus semua kebaikan dan dengan sesuatu yang sangat buruk, dengan sesuatu yang menjijikkan, dengan sesuatu yang kita tidak suka terhadap kebaikan itu.
ya. Jadi dalam salah satu hadis Rasulullah SAW maknanya bahwa dihiasi, ya, ataupun kebaikan-kebaikan itu dibungkus dengan keburukan-keburukan, dan keburukan itu dihiasi dengan hal-hal yang indah dipandang mata, sehingga manusia itu tertipu untuk meninggalkan kebaikan ataupun tertipu untuk mengambil dan melakukan hal-hal buruk yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah insan ibadur rahman azakumullah, sama-sama ya kita menyadari dan mengetahui sebenar-benarnya bahwa ketika kita memohon perlindungan kepada Allah itu bukan semata-mata dalam lisan saja, namun kita yakin dalam hati, dan kita coba mulai untuk meninggalkan apa-apa yang kita mampu dari bisikan dan godaan syaitan yang terkutuk tersebut. Misalnya ibadur rahman azakumullah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mana syaitan itu membisikkan kita ya ke dalam dada manusia. Dan Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa al-waswasah, bisikan dari syaitan ini adalah ad-du'a'u li ta'atihi bi kalamin khafiyyin yasilu ilal qalbi min ghairi sama'i sautin. Jadi bisikan syaitan itu adalah ajakan dia untuk mentaati, untuk mengikuti, untuk menuruti apa yang dibisikkan ke dalam dada kita di kalamin khafiyyin, dengan suara ataupun bisikan yang sangat halus ya, yang langsung masuk ke dalam hati tanpa terdengar oleh pendengaran kita. Oleh sebab itu banyak manusia yang tertipu dan tergoda oleh bisikan jahat ini. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala membimbing kita ya, dengan kasih sayangnya membimbing kita sebagai manusia agar jangan tergelincir, jangan tergoda dan tertipu oleh syaitan laknatullah ini, dengan senantiasa menghadirkan dalam dada kita, menghadirkan dalam hati kita, menghadirkan dalam diri kita Rabb, Malik dan Ilah yang Allah Subhanahu wa taala miliki, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluknya. Ayat ini adalah ya memberikan pengajaran kepada kita tentang bagaimana cara mengatasi dari bisikan-bisikan yang senantiasa masuk ke dalam dada kita, yaitu dengan senantiasa bermunajat memohon pertolongan kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Min merupakan bayaniyah, penjelasan bahwa bisikan-bisikan itu terbagi dua, satu bisikan dari kalangan jin dan satu bisikan dari manusia. Minal jinnati, huruf jim berharokat kasrah, artinya jin. Sedangkan kalau kita baca dengan jim berharokat dhammah, junnah, itu adalah wiqayah, penjagaan. Seperti mana dalam sebuah hadis dikatakan wasaumu junnatun, ya, bahwa saum itu adalah wiqayah, penjagaan ya, penjaga. Tetapi di sini dengan jim berharokat kasroh, minal jinnat, artinya dari bangsa jin. Dengan cara tadi membisiki secara halus masuk ke dalam hati, sehingga apabila manusia itu lalai ya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kitabnya, jauh dari perenungan tentang ciptaan yang luas ini, maka akan mudah diganggu oleh setan dan mengikuti apa-apa yang dia suruh, apa-apa yang dia mau, lalu tergelincir orang tersebut. Namun bagi hati yang penuh dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap hari akhirat, yakin bahwa dia menyadari betul bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan qarin kepada setiap manusia. Dalam satu waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tidaklah setiap manusia itu melainkan ada qarin yang menyertai hidup dia.
Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" "Ya, saya pun ada qarinnya. Tetapi Allah menolong aku. Qarin ini tidaklah menyuruh aku melainkan hanya kepada kebaikan saja." Maka setiap kita ada qarin masing-masing yang akan memberikan suruhan yang baik ataupun yang buruk. Namun bagi kita sadarilah bahwa ya dalam diri kita terdapat musuh yang sangat besar yang kita sebagai manusia yang lemah tidak bisa menangkap, tidak bisa melawannya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebutkan dengan 3 sifat Allah untuk melawan satu kejahatan, satu keburukan, namun bahayanya sangat luar biasa, dapat menggelincirkan kita dari jalan yang benar. Minal jinnati wan nas, yaitu dari golongan manusia, dari golongan jin dengan cara membisikkan, dan juga manusia yang termasuk dari golongan setan ini adalah dengan mengajak kepada keburukan, ya. Mengajak kepada keburukan dengan terang-terangan, ya. Maka kita sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, berikan kepahaman, maka hendaklah kita yakin dan sadar bahwa senantiasa setan sebagai musuh utama kita tidak akan pernah berhenti untuk menggoda, untuk menghasut, untuk merayu, ya, agar kita menjadi pengikutnya, agar kita melakukan apa-apa yang dibisikinya. Namun ketika kita ikuti, ketika kita lakukan bisikan-bisikan itu, dia justru mengatakan, "Jangan kamu salahkan aku, tapi salahkanlah dirimu karena engkau telah mengikuti atas ajakanku." Alhamdulillah min dzalik. Insan ibadah Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan 6 ayat ini marilah sama-sama kita senantiasa merendahkan diri kepada Allah. Sehebat apapun kita, apapun jabatan yang kita sandang pada saat ini, ya, bagaimanapun kedudukan kita di dalam khalayak manusia, ya, maka tidak ada yang bisa mencegah, tidak akan ada yang bisa menolak, ya, dan melawan daripada godaan setan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sifat-sifat yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, sifat-sifat hati, ya, penyakit-penyakit hati hendaklah senantiasa kita jauhi. Karena semua perbuatan buruk, semua perbuatan jahat itu bermulanya dari hati, yang mana hati itu senantiasa akan diintip oleh syaitan. Manakala hati kita kosong dari Allah, akan menghembuskan bisikan-bisikan. Namun ketika hati kita penuh dengan zikir kepada Allah, penuh dengan sebutan-sebutan asma Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan perenungan-perenungan terhadap ciptaannya, penuh dengan niat-niat kebaikan dan kebaikan, maka dia akan mundur. Dia akan tidak ada ruang dan tempat untuk menggoda kita. Bahkan dalam setiap suapan, ya, dalam setiap makanan dan minuman yang kita santap itu, dia akan senantiasa menunggu kapan waktu yang sesuai, ya. Dalam sebuah hadis yang maknanya adalah ketika manusia akan masuk ke rumah, lalu dia tidak membaca salam, tidak mengingat, tidak menyebut zikir Allah Subhanahu wa taala, maka kata setan kepada pengikutnya, "Hari ini kamu ada tempat tinggal." Ya. Ketika manusia itu makan dan minum, tidak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan, "Hari ini kamu mendapat makanan dengan sebab orang ini tidak mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka inilah musuh yang terbesar kita, yaitu ada dalam diri masing-masing. Hendaklah kita sadar, kita tahu, kita yakini, ya, senantiasa dia tidak tidur, senantiasa dia mengintip kita di kemanapun kita berada. Oleh sebab itu, pengajaran yang dapat kita ambil dari surah An-Nas diantaranya adalah wajibnya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala untuk memohon perlindungan kepadanya, dengan catatan
perlindungan bukan hanya sekedar ucapan, namun perlindungan dengan kita meninggalkan apa-apa yang disukai oleh syaitan, dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, meninggalkan kata-kata yang buruk, meninggalkan hati atau meninggalkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Inilah cara memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Perlindungan kepadanya dari syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Yang kedua adalah menetapkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini seyakin-yakinnya Allah mengatur, Allah mengurus, Allah menciptakan kita. Allah sebagai raja, Allah sebagai penguasa, dan Allah sebagai Rabb yang hanyalah Dia yang berhak, yang wajib disembah oleh kita. Kemudian yang ketiga menjelaskan lafaz isti'adah adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seperti mana yang dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah An-Nas termasuk salah satu di antara al-mu'awwidzatain, yaitu surah yang kita memohon perlindungan kepadanya. Ada dua, satu Al-Falaq dan yang kedua adalah surah An-Nas. Maka disebutkan di dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi jama'a kaffaihi wa nafatha fihi ma wa qara'a. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak akan tidur, beliau akan mengumpulkan kedua tangannya lalu meniupkan keduanya dan membaca qul huwallahu ahad dan juga qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya, beliau akan membacakan 3 surah tersebut, ya. Kemudian meniupkan, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan mengusap, ya, dari depan kepala sampailah apa yang beliau bisa pegang, sampai ke bawah, sampai kaki, sampai tangan, dan beliau akan ulangi sebanyak 3 kali. Inilah sebagai bentuk perlindungan kita dari kejahatan-kejahatan yang tidak terlihat. Oleh sebab itu, surah ini merupakan bentuk permohonan perlindungan kita kepada Allah dari kejahatan syaitan dan bisikannya, dan dari kejahatan-kejahatan yang tersembunyi yang kita sebagai manusia tidak mampu untuk menolaknya, tidak mampu untuk melindungi dari kejahatan itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Insan ibadur rahman azakumullah, inilah yang dapat disampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan kemanfaatan, dan semua yang baik adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kejahatan diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة